Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Rahman Hakim, NIM 1905 1204011 dari Prodi S1 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah praktikum tentang FTP server dan mail server. Dan untuk yang pertama, kita akan membahas tentang FTP server beserta praktikumnya. Tujuannya yaitu memahami fungsi FTP server dan cara kerjanya, mengenal perintah terkait FTP, mensimulasikan FTP server dengan Cisco Packet Tracer. Dan untuk pengertiannya, FTP atau File Transfer Protocol adalah Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer, download, atau mengirimkan file ke server atau upload. Dan untuk caranya seperti ini. Dan untuk fungsinya, melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi 2 partisi, dan lain-lain. Dan cara kerjanya, dan untuk aplikasi FTP client-nya, contohnya ada 3, yaitu FileZilla FTP Client, WinSCP, dan GFTP. Dan di sini ada perintah dasar FTP-nya, yaitu untuk koneksi ke FTP server dari PC client, yaitu FTP. Setelah itu masukkan alamat FTP server untuk melihat directory server menggunakan dir dan mengupload file dari PC client ke server dengan cara boot, lalu nama file, mendownload file dari server ke PC client dengan cara get, lalu masukkan nama file, lalu keluar dari koneksi FTP server dengan cara quit. Dan kita langsung saja ke percobaan. Skenario-nya, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic RIP, dan jaringan DCHP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Hampir sama seperti praktikum sebelumnya, yaitu web server dan DNS server. Dan untuk langsung saja ke langkah percobaan, setelah skema jaringan seperti gambar di atas, dan pastikan jaringan dapat fungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan file server 434343.2. Ini servernya yaitu FTP. Berarti skemanya hampir sama seperti ini. Ya, kita langsung saja. Kita pastikan dulu dari PC1 itu tersambung ke FTP server. Caranya pin 43.43.2. Kita tunggu. Berhasil. Setelah itu PC4 pin 43.43.2. Seperti itu. Setelah itu laptop pin 43.43.2. Setelah itu smartphone pin 43.43.2. Nah, berhasil tersambung. Setelah itu nyalakan service FTP di komputer FTP server, kemudian buat user password coba dengan akses full seperti tampilan berikut. Jadi kita isi dulu, kita nyalakan service FTP-nya pada FTP server, service ini kita on kan. Nah,
Nah, yang kita gunakan ini username coba, password coba, save, oke. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya pada PC1 kita buat sebuah file dengan nama pesan pc1.txt dengan isi seperti gambar berikut. Nah, setelah itu kita isi pada PC1 ini, PC1 text editor. Nah, kita isikan ini isi pesan dari PC1. Kita isi ini isi pesan dari PC1. Itu save. Setelah itu file name-nya ini pesan. Oke. Nah, itu kita save lagi untuk memastikan tersimpan. Nah, setelah itu kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Nah, setelah itu kita coba tes di command prompt pada PC1 untuk mengecek daftar isi file di PC1. Command prompt, kita cek dir. Nah, ini sudah ada pesan PC1. Nah, setelah itu selanjutnya buat koneksi ke FTP server seperti ini dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Lalu upload file pesan pc1.txt ke server menggunakan perintah put pesan pc1.txt. Nah, seperti ini. Nah, kita coba lagi FTP itu tadi 43.2 isi coba, username coba, password coba. Nah, seperti ini. Setelah itu FTP-nya tadi put pesan. Nah, put pesan PC1 bentar. Oh ya, .txt. Nah, berhasil, sudah transfer 23 bytes. Sudah ditransfer, sudah berhasil. Setelah itu lakukan pastikan file sudah terupload dengan menjalankan perintah dir pada koneksi FTP tersebut. Sudah. Sebentar. Pada laptop kita buat koneksi seperti langkah pada poin 5, lalu kita coba download file pesan pc1.txt yang sudah terupload sebelumnya ke laptop kita. Maaf, ini kurang jelas. Ya, selanjutnya seperti ini, berarti kita FTP. Ya, coba login ya. Berarti kita coba pada laptop. Yang tadi di PC1, sekarang di laptop. Dari yang di laptop, kita coba yang sama. FTP 43.43.2. Coba put pesan pc1.txt. Oh, sebentar. Oh, bukan bot, tapi maaf tadi get pesan. Berarti adalah get
yang bedanya hanya di sini. Kalau yang PC1 tadi untuk mengirim, ini mungkin untuk mendapatkan pesan PC1 txt. Nah, berhasil seperti ini. Nah, setelah itu file yang sudah terdownload di laptop kita coba buka dengan aplikasi text editor pada laptop. Berarti di laptop kita coba buka di text editor, file, open. Nah, ada ini. Nah, sudah diterima pada laptop. Ini isi pesan dari PC1, yang mana PC1 mengirimkan sebuah pesan ke laptop dan laptop menerima dari PC1. Nah, seperti ini cara FTP server. Dan untuk selanjutnya kita langsung saja ke mail server. Tujuannya memahami fungsi mail server, mengenal protokol mail server, mensimulasikan mail server dengan Cisco Packet Tracer. Dan untuk pengertiannya, mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Dan untuk fungsinya sebagai pengatur atau penerima dan menyalur respon atas email yang masuk. Seperti ini. Dan protokolnya ada 3, yaitu SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, POP3 atau Post Office Protocol v3 version 3, dan IMAP. Dan seperti itu tadi cara kerjanya. Proses pengirimannya seperti ini: sender, user agent, wasting email, MTA, user mailbox, user agent, dan receiver. Nah, ini contohnya. Langsung saja kita ke percobaan. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan mail server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada Praktikum Web Server dan FTP Server. Sama seperti sebelumnya ya. Dan langkah percobaan, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan berfungsi dengan baik, terutama pada jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server dan mail server. Oke, sama yang tadi, hanya saja kita cek caranya di quit dulu. Nah, setelah itu kita cek dulu, sambung ke DNS dan mail server 3.1. Ini untuk mengecek apakah sudah tersambung ke DNS server. Sudah, setelah itu kita cek apakah sudah tersambung ke mail server. Kita tunggu dulu ya, tersambung. Setelah itu PC4 kita sama DNS dulu. Setelah itu server. Setelah itu laptop sama, kita quit dulu. Nah, jadi jika masih FTP, ketik saja quit biar nanti bisa untuk mengecek nyambungkan ke server atau tidak. Kita coba pick 33.1 hasil. Setelah itu ke server. Nah, hasil. Setelah itu laptop ping 33.1 4343.4. Ya, seperti itu sudah tersambung. Setelah itu
tambahkan entry DNS pada DNS server seperti gambar berikut. Nah, seperti ini DNS-nya, berarti kita menambahkan tipenya record, namanya mailku.com, dan addressnya 43434 seperti ini pada DNS server service. Nah, ini seperti ini sudah saya tambahkan sebelumnya. Setelah itu pada PC1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. PC1 dan laptop. Oke, kita coba. Tadi nslookup-nya mailku.com. nslookup mailku.com. Nah, ada. Setelah itu laptop nslookup mailku.com. Nah, seperti ini sudah ada. Setelah itu pada mail server kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar berikut. Berarti di mail server emailnya kita on-kan SN ini. Setelah itu domainnya oke. Dan untuk user dan passwordnya user 1 dan user 2 sama saja seperti ini di mail server. Service email ya masih kosong, domainnya mailku.com. Set usernya user 1, passwordnya sama user 1, kita tambahkan. Nah, tambahkan lagi user 2, setelah itu passwordnya sama user 2. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya pada PC1 kita konfigur aplikasi mail client dan coba mengirim email dari user 1 atau PC1 ke user 2 atau laptop. Jadi kita konfigur pada PC1, kita coba di email. Nah, kita konfigur dulu user 1, email addressnya mailku.com, maaf, user 1 mailku.com @ Nah, seperti ini. Samakan dengan modul mailku.com, setelah itu mailku.com, username-nya user 1, passwordnya sama user 1. Save. Setelah itu kita configure sama. Nah, setelah itu selanjutnya apa, kita compose dulu emailnya, kita kirim ke user 2 @mailku.com. Subjeknya tes 1. Nah, setelah itu kita isi dengan ini pesan dari PC1. Oke, ini pesan dari PC1. Kita send. Nah, lalu kita konfigur aplikasi mail client pada laptop dan coba klik tombol receive seperti ada gambar berikut. Nah, ini kita lihat dulu.
reply. Sebentar. Berhasil dikirim ya tadi. Nah, setelah itu kita coba konfigurasi dengan cara memastikan apakah sudah terkirim di laptop, di email sini. Kita configure dulu user 2, setelah itu user 2 @mailku.com, incomingnya mailku.com sama, itu bawahnya juga outgoingnya .com. Itu username-nya user 2, passwordnya user 2. Setelah itu kita cek. Nah, ini ada 2 tadi 2 kali. Kita delete salah satu aja biar tidak banyak. Nah, seperti ini. Tes 1 berhasil diterima, yang tadi berhasil dikirim, ini berhasil diterima oleh laptop. Setelah itu pada aplikasi mail client di laptop, coba reply email yang masuk tersebut dan kemudian coba cek di PC1 kembali apakah email reply sudah masuk atau belum. Berarti kita reply dulu di laptop. Di sini kita reply. Nah, kita kirimkan lagi. Terima kasih. Seperti ini. Send. Sending email. Nah, sudah terkirim ke PC1. Nah, kita cek memastikan apakah sudah terkirim. Setelah itu kita receive. Nah, terima kasih. Nah, yang ini tadi dari laptop dikirim ke PC1 dan PC1 menerima pesan dari laptop. Nah, seperti ini cara dari mail server dan cara kerjanya. Dan ini tadi adalah penjelasan dan praktikum dari FTP server dan mail server. Apabila ada kesalahan kata dan lain-lain, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.